Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamsiah dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu berjudul pada pemanfaatan elektrolit air laut sebagai sumber energi listrik alternatif untuk penerangan lampu nelayan. Di mana yang berlatar belakang yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak nelayan tradisional yang bergantungan pada penerangan saat melaut di malam hari. Namun mahalnya BBM dan keterbatasan listrik menjadi kendala utama. Di sisi lain, air laut sebagai sumber daya melimpah memiliki potensi besar sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Kandungan elektrolit alami dalam air laut memungkinkan terbentuknya arus listrik melalui reaksi kimia dalam sel elektrokimia. Dengan manfaat air laut sebagai sumber energi listrik, nelayan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, sekaligus memperkuat kemandirian energi di wilayah pesisir. Inovasi ini mendukung pemanfaatan energi terbarukan yang efisien, berkelanjutan, dan lebih ekonomis. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, apakah air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif melalui prinsip elektrolit. Yang kedua, bagaimana proses konversi energi dari elektrolit air laut menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Yang selanjutnya ada tujuan, yaitu mengetahui potensi air laut sebagai sumber energi listrik alternatif melalui prinsip elektrolit. Yang kedua, menganalisis proses konversi energi kimia dari air laut menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu memberikan solusi alternatif energi listrik yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk penerangan saat melaut, khususnya bagi nelayan tradisional di wilayah pesisir yang belum terjangkau listrik secara optimal. Mendorong pemanfaatan air laut sebagai sumber energi terbarukan lokal guna meningkatkan kemandirian energi masyarakat di wilayah pesisir. Yaitu metodologi penelitiannya penelitian ini dilaksanakan pada 10 Agustus 2025. Uji laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Sains Dasar IPA dan Kelautan Universitas Oslo. Sedangkan uji coba lapangan langsung kepada nelayan Desa Kamboja, Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama, refraktor meter, regulator tahan air paralon 1,5 in, multimeter digital, toples, kapasitor penyimpanan, alat tulis, penjepit buaya, timbangan, kabel, dan bahan yang digunakan yaitu plat tembaga, batang magnesium, lampu LED tahan air, aquades atau air, garam atau air laut, dan tisu. Prosedur penelitian ini menggunakan metode eksperimen kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan air laut sebagai elektrolit dalam menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk penerangan lampu nelayan. Analisis datanya yaitu yang pertama, perhitungan daya listrik dengan rumusnya P sama dengan V kali I, di mana P daya yang kita cari yaitu daya dapat dijelaskan dengan tegangan dikali dengan arus listrik. Yang kedua, menghitung total energi dengan rumus energi total listrik sama dengan tegangan kali arus listrik dikali waktu. Menghitung potensi sel elektrokimia yaitu sel katoda dikurang dengan anoda. Selanjutnya, hasil pengukuran tegangan arus dan intensitas cahaya atau loop. Yang pertama ini ada tabel 4.1 data hasil uji kinerja sel elektrolit air laut, yaitu elektrodanya tembaga dan magnesium di Desa Kamboja
salinitasnya 14 berdasarkan parameter tegangan, arus, dan intensitas cahaya lampu HPL 3 watt, dimana saya mengukurnya 30 menit dengan jarak 30 menit satu kali ukur, biar mendapatkan hasilnya yang optimal. Jadi tahu untuk membedakan hasil per 30 menit. Tabel 4.2 yaitu hasil pengukuran tegangan tanpa beban, tegangan beban, arus, dan intensitas cahaya lampu HPL 3 watt pada sistem elektrolit air laut salinitas 17, yaitu elektroda, tembaga, dan magnesium. Juga sama, saya mengambilnya 30 menit setiap 30 menit untuk mengetahui hasil yang optimal. Selanjutnya, tabel 4.3 data hasil pengujian parameter listrik dan intensitas cahaya lampu HPL 3 watt menggunakan elektrolit garam salinitas 20 dengan elektroda, tembaga, dan magnesium juga. Dan pengukurannya juga sama selama 30 menit berturut-turut. Di sini ada 3 tabel, nanti itu dengan perbandingan yang hasil dan perbandingan yang dapat kita lihat dari air payau, air asin dengan salinitas 17, dan air garam. Apa perbedaan kekuatan daya listriknya dan terangnya cahaya yang dihasilkan. Selanjutnya, grafik tren tegangan berbeban, arus, dan intensitas cahaya. Yang pertama ini ada grafik tegangan beban terhadap waktu, yaitu grafik tegangan beban menunjukkan pola penurunan yang relatif landai dan stabil selama periode pengujian. Tegangan awal sebesar 2,50 volt pada pukul 18 secara bertahap menurun hingga 2,39 volt pada pukul 00, yaitu di pukul 12 malam. Penurunan yang tidak signifikan ini mengidentifikasikan bahwa sel elektrolit air laut dengan elektroda, tembaga, dan magnesium masih mampu mempertahankan kestabilan tegangan ketika dibebani lampu HPL 3 watt meskipun terjadinya penurunan kapasitas reaksi elektrokimia seiring waktu. Yang kedua, ada tabel arus terhadap waktu, di mana tabel grafik arus menunjukkan penurunan yang lebih jelas dibandingkan tegangan dari 0,63 ampere pada awal pengujian menjadi 0,31 ampere pada akhir pengamatan. Penurunan arus disebabkan oleh meningkatnya resistansi internal sel dan penurunan laju reaksi redoks pada elektroda magnesium. Kondisi ini dipengaruhi langsung terhadap kemampuan sel dan mensuplai energi listrik ke beban. Yang terakhir ada gambar grafik intensitas cahaya terhadap waktu, yaitu grafik intensitas cahaya terhadap lampu memperlihatkan penurunan yang sejalan dengan penurunan arus listrik. Nilai log awal sebesar 689 log secara bertahap turun hingga 250 log pada akhir pengujian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linier antara arus listrik yang mengalir ke lampu dengan tingkat kecerahan yang dihasilkan. Meskipun demikian, nilai log yang diperoleh masih menunjukkan bahwa lampu HPL 3 watt tetap berfungsi dan mampu memberikan penerangan pada selama periode pengujian. Grafik ini saya ambil dari salinitas 17 untuk membedakan dari tegangan beban terhadap waktu, tegangan arus terhadap waktu, dan intensitas cahaya terhadap lampu. Salah satu contohnya ini saya ambil. Selanjutnya, perbandingan kinerja sistem elektrolit pada salinitas 14, 17, dan
20. Yang pertama, perbandingan tegangan tanpa beban, yaitu hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan salinitas cenderung menghasilkan tegangan tanpa bebannya lebih tinggi pada awal pengoperasian. Pada salinitas 14, tegangan awalnya tercatat lebih rendah dibandingkan dengan salinitas 17 dan 20. Salinitas 17 menunjukkan nilai tegangan tanpa beban tertinggi pada awal pengujian, sedangkan salinitas 20 berada pada nilai menengah. Karena air laut sangat kuat untuk menahan dan menumpang yang menghasilkan arus listrik elektrokimianya dibandingkan dengan garam, biarpun salinitasnya lebih tinggi, karena ion-ion yang terkandung di air laut itu lebih kuat dibandingkan dengan garam yang sudah tercampur. Selanjutnya, 2. Perbandingan tegangan beban. Tegangan beban pada ketiga variasi salinitas menunjukkan pola yang relatif stabil selama pengujian. Salinitas 14 menghasilkan tegangan beban terendah, sedangkan salinitas 17 dan 20 menunjukkan nilai tegangan beban yang sedikit lebih tinggi dan lebih stabil. Pada perbandingan arus listrik selanjutnya, nomor 3, perbandingan arus listrik. Arus listrik yang menghasilkan menunjukkan beban yang cukup jelas antara variasi salinitas. Pada salinitas 14, arus awal yang dihasilkan lebih rendah dan mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan salinitas 17 dan 20. Salinitas 17 menghasilkan arus awal tertinggi dan mampu mempertahankan arus yang relatif lebih besar selama pengujian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.